Sebagian orang lebih senang memakai celana ketat dengan alasan penampilan dan kenyamanan. Akan tetapi, tahukah Moms, jika pemakaian celana ketat yang tidak tepat dapat membahayakan kesehatan? Misalnya meningkatkan risiko sakit punggung, infeksi jamur pada vagina, dan penurunan produksi sperma. Celana ketat yang dimaksud di sini bukan hanya skinny jeans saja, namun juga pakaian dalam, celana panjang ketat, hingga celana yang digunakan untuk berolahraga. Lalu, benarkah penggunaan celana ketat berbahaya bagi kesehatan reproduksi, khususnya wanita? Dan, apakah ada tips dalam memilih bahan pakaian dalam untuk kesehatan reproduksi? Yuk, saksikan wawancaranya. Jangan lupa untuk like videonya, komen, serta subscribe YouTube Nakita Channel ya. Baik, bicara tentang celana ketat. Emang sih cantik ya, seksi ya, bagus gitu ya. Boleh-boleh saja asal mungkin tidak sepanjang hari gitu ya. Karena bagaimanapun juga organ reproduksi itu kan butuh oksigenasi yang baik ya, jangan sampai lembab di daerah sana gitu kan. Biasanya dari bahan-bahan yang bukan misalnya berbahan katun, itu kan tidak menyerap keringat. Sementara kita tahu sendiri di daerah kewanitaan itu kan ada kelenjar rambut, ada kelenjar minyak, ya dia juga berproduksi sama aja kalau kita kerekepin badan kita gitu ya di daerah yang panas, pastinya juga keringetan dan rasanya nggak nyaman. Nah daerah kewanitaan juga seringkali begitu, jadinya nanti jamuran misalnya. Nah itu harus diperhatikan bahwa pakaian yang kita gunakan, satu cukup nyaman, yang kedua berbahan dasar menyerap keringat gitu ya. Kalau bahannya likra, nilon gitu kan biasanya panas ya, biasanya itu adalah pakaian-pakaian olahraga. Pasca olahraga usahakan langsung untuk berganti pakaian gitu, jangan duduk-duduk dulu, ngobrol-ngobrol dulu sama teman-temannya. Jadi rutin tiap bulan ketemu saya keputihan, dok keputihan. Kenapa? Karena pakaiannya nggak mau berubah polanya gitu ya. Udah nggak ada yang bisa memaksakan gitu ya, kalau memang merasa seksi, merasa keren gitu ya dengan baju-baju yang seperti itu, risikonya adalah jadi sering keputihan gitu ya. Nah itu harus disiasati, bahwa itu tidak sehat sih untuk organ reproduksi kita. Tips menggunakan untuk bahan untuk pakaian dalam wanita ya. Oke, ya itu tadi, satu berbahan dasar yang nyaman ya, tidak terlalu tebal ya, mungkin katun ya. Kemudian kalaupun harus memilih yang brenda-brenda, yang cantik-cantik gitu ya, yang seksi-seksi, boleh sesekali digunakan, tapi mungkin tidak untuk sepanjang hari ya. Untuk pakaian-pakaian yang mungkin kita kira-kira nih hari ini pergi kita lama gitu, bekerja seharian, ya gunakanlah pakaian-pakaian yang nyaman tadi dengan berbahan katun misalnya, dengan bentuk juga yang nyaman, tidak terlalu ketat ya. Nanti konsultasinya lain, jadi nyeri perut, padahal mungkin karena otot yang menggunakan korset yang terlalu kuat ya. Kemudian terjadi keputihan, biasanya ya itu karena bahannya tidak menyerap keringat, jadi dengan mudahnya terjadi lembab ya, jamur di sana. Ya, jadi bahan-bahan memang harus dipilihkan untuk pakaian dalam sehari-hari. Nah, mana yang memang untuk nantinya digunakan untuk misalnya pada acara occasion yang memang tujuannya menggoda suami misalnya. Nah, itu lain lagi, boleh-boleh aja karena itu kan biasanya tidak lama digunakan. Tapi untuk pakaian yang memang selalu digunakan dalam jangka waktu lama, seharian, bekerja, aktivitas tinggi, usahakan bahan-bahan yang menggunakan bahan yang nyaman. Ya. Nah, itu dia Moms, jawaban seputar penggunaan celana yang terlalu ketat dapat berbahaya untuk kesehatan reproduksi wanita. Saksikan wawancara eksklusif lainnya hanya di YouTube Nakita Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.